Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa atas setiap kebaikan-Mu yang kami kecap sepanjang minggu ini Tuhan. Hari demi hari Engkau setia berjalan bersama dengan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami ada untuk kami kembali menyembah-Mu, memberikan yang terbaik, memberikan segenap hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Biar Engkau berkenan Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dan biar Engkau membimbing kami lewat setiap firman-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan persekutuan hari ini Tuhan tidak akan sia-sia Tuhan. Engkau akan menyembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan. Engkau akan membalut setiap kami yang terluka Tuhan. Setiap yang berbeban berat Engkau lepaskan Tuhan. Setiap yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memberikan kemenangan untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap bersuka cita katakan bersama-sama, amin. Dia Tuhan yang setia, amin. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita memberikan pujian kita yang terbaik, sehingga pujian kita berkenan di hadirat-Nya, amin. Mari bersyukur atas setiap karya penebusannya dalam kehidupan kita, amin.
kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Yang menerima kuasa dari Tuhan berikan sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Tuhan. Hari ini indah sebab Tuhan yang setia berjalan dengan kita, amin. Dia yang menjadikan segala sesuatunya menjadi indah tepat pada waktunya. Seindahnya pelangi, amin. Secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah di tempat ini Tuhan. Hanya Kau yang termegah. Walau badan menghadang dan bumi pun bergoncang, kita punya Tuhan yang setia, amin. Namun Kau kan setia, yang menjaga setiap kehidupan kita, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Nyatakan kasih-Mu di tempat ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami semua Tuhan. Seindahnya pelangi, amin. Secerahnya mentari, Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terindah, Kau yang termegah termulia. Hanya Kau yang termegah. Walau badan menghadang dan bumi pun bergoncang, apapun pergumulan hidupmu, percaya bahwa Dia setia, amin. Kau kan setia, menjaga setiap kehidupan kami. Jagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hidup kami, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah hanya bagi Tuhan. Kita yang sudah ditebus, karena itu darah Tuhan tidak pernah sia-sia atas hidup kita. Dan ini waktunya kita memberikan yang terbaik buat Allah kita. Mari kita sembah Tuhan dengan segenap hati. Kita hormati Dia, pribadi yang luar biasa, yang memberikan nyawanya bagi kita, orang berdosa, dijadikan benar di hadapan Tuhan. Mari kita mau nikmati hadirat Tuhan. Kita bersyukur buat setiap kebaikan dan penebusan dosa. Kasih Tuhan, Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku.
dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih-Mu tidak pernah bersyarat atas hidup kami, Tuhan. Oleh karena itu, bagian kita mau sembah dan bersyukur di hadapan-Mu. Kasih Tuhan
saudara. Dan mari kita bersyukur, berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, berkat Tuhan. Sekecil apapun yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Pagi ini kita mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Engkau memelihara kami. Engkau dalam kesetiaan-Mu hadir di dalam setiap pergumulan kami. Engkau dalam kuasa-Mu selalu menguatkan, menghibur, dan menuntun kami. Pagi ini kami naikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami berikan pujian kami kepada Engkau Bapa. Karena kami percaya Engkau terus bekerja. Engkau terus melakukan segala yang baik dalam hidup kami. Engkau terus berperang bagi kami untuk menyatakan segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami di masa-masa yang akan datang. Kami percaya Engkau yang sudah mulai pekerjaan yang baik dalam hidup kami. Engkau terus bekerja sampai kepada kesempurnaan. Apapun yang kami umat-Mu hadapi hari ini, kami percaya Engkau terlibat di tengah-tengahnya. Dan kami percaya Engkau sedang melakukan dan akan melakukan segala yang baik bagi kami. Hal-hal yang tidak kami pahami hari ini, hal-hal yang memberatkan hati kami pada hari ini, akan menjadi hal-hal yang menjadi ucapan syukur kami dan mujizat bagi kami di masa yang akan datang. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Karena Engkau yang berkata, Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam ini. Sebab itu kami boleh berdiri di hadapan-Mu dan kami mau belajar daripada-Mu. Supaya kami hari lepas hari hidup kami ini boleh dipenuhi, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Kami boleh mengalami segala perbuatan-Mu yang ajaib di setiap keseharian kami. Ketika kami bekerja, ketika kami studi, ketika kami melakukan apa saja. Bahkan ketika kami menghadapi hal-hal yang sulit, kami boleh melihat tangan Tuhan yang ajaib, menopang, menolong, menguatkan, dan memberikan mujizat bagi kami. Kami percaya segala pergumulan yang kami hadapi sebagai umat Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kami, akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kami, keluarga kami, gereja kami, bahkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, biar Kau dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kami senantiasa. Berkati kami pada pagi hari ini ketika kami merenungkan firman-Mu, hadir melalui kebenaran yang kami renungkan, dan hadir melalui perjamuan yang kudus pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh merasakan kebaikan kemurahan Tuhan, hadirat Tuhan yang menyembuhkan, membangkitkan, dan menjadi jawaban atas hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi saudara-saudari yang saya kasih. Memasuki bulan Agustus ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari surat Efesus, khususnya doa Paulus di dalam surat Efesus. Saudara-saudari yang saya kasih, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dari surat Efesus pasal yang pertama, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Bagaimana kita mengenal pribadinya, mengerti janji atau panggilannya, dan mengalami kuasanya di dalam hidup kita masing-masing. Surat Efesus pasal yang pertama, saudara-saudara sekalian, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Allah. Efesus pasal yang pertama ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya,
yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dalam segala sesuatu. Saudara-saudari yang saya kasih, bagian yang tadi saya bacakan untuk saudara adalah bagian dari doa Rasul Paulus. Doa Rasul Paulus ketika dia melihat atau dia mendengar berita yang terjadi di gereja atau di jemaat di Efesus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-15 tadi, kita melihat bahwa Rasul Paulus mendengar bagaimana jemaat di kota Efesus ini imannya bertumbuh dan kasihnya kepada orang-orang kudus itu nyata. Ya, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Dua hal yang penting yang dialami atau yang terjadi di gereja Efesus adalah iman mereka kepada Tuhan Yesus semakin kokoh. Inilah yang penting dalam hidup kita. Iman kita kepada Tuhan itu semakin bertumbuh. Tetapi iman yang bertumbuh itu tidak kelihatan. Iman yang bertumbuh itu tidak bisa kita deteksi. Apakah kita bisa mendeteksinya dengan kehadiran yang bersangkutan di gereja? Mungkin itu salah satu. Tetapi kehadiran seseorang di gereja belum tentu imannya bertumbuh. Apalagi kalau dia tidak hadir di gereja. Dan kita nggak bisa melihat iman seseorang. Apakah bertumbuh atau tidak, kuat atau lemah, kita nggak tahu. Tetapi kita bisa mengerti iman seseorang itu bertumbuh dari kasih yang bersangkutan terhadap orang lain. Ini mengkait saudara-saudara sekalian. Jadi kalau iman saya bertumbuh, maka dengan sendirinya kalau iman itu sehat, maka kasih saya kepada Tuhan dan kasih saya kepada orang lain semakin juga nyata. Itu kalau iman kita sehat. Kalau iman kita tidak sehat, ya tidak mengalami hal itu. Sebab itu saya merindukan sungguh-sungguh saudara-saudari yang ada di tempat ini, bahwa kita punya iman kepada Yesus, iman yang betul. Iman kepada Yesus yang betul dan iman yang sehat. Dan iman yang sehat itu akan merubah hidup kita. Akan merubah pola pikir kita dan akan merubah prioritas dan tindakan-tindakan kita. Dan iman yang bertumbuh itu ditandai dengan kasih kita kepada orang lain. Ya, kalau kita iman itu tidak bisa kita lihat, tetapi kasih itu bisa dirasakan. Kasih kita kepada orang lain itu bisa dirasakan oleh teman kita, oleh orang lain, oleh keluarga kita. Dan iman yang bertumbuh itulah yang menyebabkan kasih kita itu pun semakin bertumbuh. Dan melihat kenyataan yang semacam itu, saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus merupakan rasul yang merintis atau yang memulai gereja ini. Salah satunya adalah dia berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara melihat terakhir hari-hari ini, seringkali kita melihat di YouTube itu mempersoalkan tentang Trinitas, ya, tentang Trinitas. Dan salah satu Trinitas ini terlihat di dalam doa Rasul Paulus ini, ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu hakikat, tiga pribadi. Dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Nah, Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa, dan kepada Tuhan Yesus, dan meminta supaya Roh Kudus bekerja di dalam diri orang-orang yang percaya tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam segala peristiwa yang saudara hadapi dan saya hadapi, apakah hal itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, mari kita belajar dari Rasul Paulus ini, saudara. Dia mendengar berita yang sangat menggembirakan dari gereja di Efesus karena iman mereka bertumbuh dan kasih mereka nyata. Dan dia merespon itu dengan doa dan ucapan syukur. Dia meresponi tersebut dengan doa dan ucapan syukur. Seringkali kita hanya berdoa ketika kita melihat satu masalah, satu persoalan. Pekerjaan kita sedang dalam masalah, ada keluarga yang sakit, ada kecelakaan, ada hal-hal yang tidak kita sukai terjadi, dan itu kemudian mendorong kita berdoa. Tentu saja hal itu betul.
Tetapi bukan hanya itu, maksudnya adalah ketika saudara mendengar berita-berita yang baik, hal-hal yang menyenangkan saudara, yang menggembirakan saudara, jangan lupa kita bersikap seperti Rasul Paulus ini, dia berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, dan dia mengucap syukur untuk perkara itu. Dia mengucap syukur untuk hal yang sedang terjadi, yang sedang dialami oleh gereja di Efesus. Saudara-saudara sekalian, ini pelajaran penting yang perlu kita hadapi, saudara-saudara sekalian, bahwa kita bukan hanya berdoa ketika kita punya masalah, punya kesulitan, tetapi kita perlu berdoa dan mengucap syukur ketika kita sedang diberkati. Ketika semuanya sedang berjalan dengan baik, ketika semuanya berjalan seperti yang kita rindukan. Tentu saja itu mengharuskan kita untuk lebih sungguh-sungguh berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah seringkali kita lupa. Ketika semua berkat, semua kebaikan itu datang, kita lupa. Secara khusus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kita ngomong puji Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi apakah sungguh-sungguh kita sedang menaikkan syukur kita kepada Tuhan tentang sesuatu yang sedang kita alami itu. Mari kita belajar untuk melakukan hal yang tersebut. Dan yang lebih indah, saudara-saudara, kemudian Rasul Paulus menaikkan sebuah doa syafaat. Doa syafaat yang sangat luar biasa. Dia mengatakan pada ayat 16 itu, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. Yesus Kristus Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dia meminta kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus supaya memberikan roh hikmat, roh wahyu, yaitu Roh Kudus, supaya membawa jemaat di Efesus mengenal Dia dengan benar. Persoalannya adalah, mengapa Paulus menaikkan doa yang semacam ini? Bukankah mereka sudah kenal Tuhan? Bukankah iman mereka sudah bertumbuh? Bukankah kasih mereka kepada orang lain sudah nyata? Tapi rupa-rupanya kehidupan Kristen itu memang harus terus berjalan. Tidak boleh berhenti. Saudara-saudara, dalam bagian lain Rasul Paulus mengatakan begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Filipi pasal yang ketiga. Saudara, perlu Anda ketahui ketika dia menulis surat itu, dia sudah mengenal Tuhan selama 20 tahun atau 30 tahun, bahkan dia sudah merintis banyak gereja, dia sudah menderita, dia sudah menulis banyak surat kepada jemaat. Dia sudah dipakai Tuhan menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat dan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang luar biasa Tuhan kerjakan melalui kehidupan Paulus. Namun demikian dia masih berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi saudara-saudara sekalian, mengenal Tuhan itu tiada hentinya. Tuhan itu begitu besar, kasihnya begitu besar, kasihnya begitu besar, luar biasa. Sehingga untuk kita bisa mengenal Dia itu kita membutuhkan seumur hidup kita. Jadi kalau ada orang, saya sudah cukup mengenal Tuhan karena saya sudah selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dan sudah berhenti. Saudara, kita keliru. Saya sudah cukup mengenal Tuhan karena saya sudah rajin ibadah ke gereja. Kita keliru. Saya sudah cukup mengenal Tuhan karena saya sudah sekian tahun ikut gereja. Keliru. Mengenal Tuhan itu adalah proses seumur hidup kita. Dan oleh sebab itu Rasul Paulus berdoa dalam doa tersebut supaya Tuhan memberikan roh hikmat, roh wahyu, supaya mereka mengenal Dia dengan benar. Saudara-saudaraku, ini juga pelajaran penting yang perlu kita hayati. Seringkali kita berdoa, dalam pokok doa kita adalah hal-hal yang bersifat fisik. Sakit sembuh, pekerjaan diberkati, studi lancar, pekerjaan maju, keluarga baik-baik, semua sehat. Tentu hal tersebut betul. Tetapi yang dimaksud adalah tidak cukup. Rasul Paulus berdoa, dan kalau saudara melihat surat-surat Rasul Paulus baik di Kolose, baik di Efesus, baik di Filipi, dia selalu mendoakan orang-orang atau gereja-gereja itu bukan soal
pekerjaan mereka. Bukan soal kesehatan mereka, bukan soal rumah tangga mereka. Tetapi soal kemajuan rohani mereka. Saudara-saudara yang saya kasih, ini menjadi penting buat kita hayati. Seringkali kita melupakan kehidupan rohani dan mementingkan kehidupan jasmani kita. Masalah terselesaikan, pekerjaan diberkati, sakit sembuh, keluarga baik-baik, semuanya tentu hal tersebut perlu. Tetapi yang mendasari semuanya itu adalah kita perlu berdoa supaya anggota keluarga kita, teman-teman kita itu, anak kita, sahabat kita itu punya kerohanian yang bertumbuh. Karena kalau kerohanian mereka bertumbuh, iman mereka bertumbuh, kasih mereka bertumbuh, maka mereka dalam relasi keluarga akan menjadi semakin baik. Mereka akan bekerja semakin baik. Mereka akan bekerja dengan jujur, dengan rajin, dan tentu saja mereka akan menghasilkan produktivitas yang lebih baik, dan mereka akan diberkati, saudara. Seringkali kita hanya memfokuskan kepada hasilnya, dan lupa kepada prosesnya. Saudara-saudaraku, proses itu penting. Ke dasar kehidupan rohani itu penting. Karena kehidupan rohani yang baik akan menghasilkan kehidupan jasmani yang baik. Kehidupan rohani yang sehat akan menghasilkan kehidupan jasmani yang sehat. Jadi kalau kita berdoa hanya semata-mata kepada hal-hal yang fisik, saudara, kita melupakan dasarnya. Jadi kita mesti berubah. Doakan anak-anak saudara supaya berhasil studinya. Tentu penting, tetapi jangan lupa. Doakan agar iman mereka bertumbuh. Kasih mereka bertumbuh. Kekuatan mereka bertumbuh. Untuk mengenal Tuhan. Karena itu adalah dasar yang penting. Buat apa dia pandai kalau moralnya buruk, saudara? Buat apa mereka berprestasi secara akademik kalau moralnya rusak? Buat apa? Semuanya runtuh. Buat apa dia sukses kaya raya? Kalau toh dia moralnya buruk dan kemudian dia kawin cerai dan kemudian nikah lagi dan kemudian tidak karu-karuan. Buat apa? Itu menyedihkan sekali. Oleh sebab itu penting saudara-saudara sekalian untuk kita memperhatikan kehidupan rohani. Salah satunya adalah mendoakan. Mari doakan anak-anak saudara. Setiap hari. Bukan hanya doakan kepandian mereka, keberhasilan mereka. Tentu itu penting. Sangat penting. Tetapi juga tidak kalah penting untuk mendoakan kehidupan rohaninya. Pastikan mereka setia kepada Tuhan. Pastikan mereka punya kehidupan rohani yang bertumbuh. Ini menjadi pergumulan saya. Secara pribadi. Juga menjadi pergumulan saya. Dalam doa-doa yang saya lakukan, seringkali saya tidak lagi berdoa untuk pekerjaan mereka. Saya mendoakannya, tetapi saya lebih concern kepada kehidupan rohani mereka. Bagi saya itu lebih penting. Karena saya tahu bahwa apapun yang mereka alami, kalau mereka punya iman yang teguh, punya kasih yang kokoh, mereka akan bisa mengatasi. Apakah sedang menghadapi masalah atau sedang menghadapi berkat, mereka akan bisa mengatasi secara baik. Kalau iman mereka teguh, kalau kasih mereka kuat, mereka akan bisa merespon secara benar. Apakah sedang mengalami kesulitan atau sedang mengalami berkat, mereka akan bisa mengatasi secara baik. Kalau iman mereka teguh, kalau kasih mereka teguh, mereka akan bisa mengatasi dengan yang baik. Demikian juga saudara, anak-anak saudara, anggota keluarga saudara, orang tua saudara, siapapun. Doakan, bukan hanya kesehatan mereka, bukan hanya kepandian mereka, bukan hanya berkat-berkat untuk pekerjaan mereka. Itu semua perlu kita doakan. Tetapi yang perlu saya ingatkan kepada kita masing-masing pada pagi hari ini, doakan juga untuk kehidupan rohaninya. Dan itulah yang didoakan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus ini. Ada 3 bagian penting yang menjadi pokok doanya. Yang pertama adalah mengenal pribadi Yesus dengan benar. Ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ini penting. Banyak orang hanya cukup mengenal Yesus. Tetapi belum tentu mengenal Yesus dengan benar. Ini masalahnya.
Yesus siapa? Pokoknya ada namanya Yesus sudah cukuplah. Bukan begitu saudaraku. Kita harus memastikan yang kita kenal itu adalah Yesus yang betul, yang benar, yang dikatakan oleh kitab suci. Bukan Yesus versi kita, bukan Yesus Barabas. Karena dalam zamannya Yesus, nama Yesus itu nama yang umum. Seperti nama sekarang, katakanlah nama sekarang yang umum siapa? Ali atau siapa ya. Ada Alibaba, ada Ali macam-macam. Ali Sadikin, Ali apa, macam-macam. Jadi jangan cukup puas, oh dia sudah kenal Yesus. Bukan. Kita harus membimbing, kita harus menolong, kita harus mendoakan, kita harus mengarahkan diri kita itu mengenal Yesus dengan benar. Sekali lagi, mengenal Yesus dengan benar. Bukan Yesus versi siapa, Yesus versi siapa, Yesus versi saya, bukan. Tapi Yesus versi Alkitab. Ini yang perlu kita sadari. Dan untuk mengenal Yesus dengan benar itu, Rasul Paulus mengatakan perlu roh hikmat dan roh wahyu. Saudara-saudara, mengenal itu berbeda dengan mengetahui. Saudara bisa mengetahui seseorang dengan membaca biografi atau biografinya. Saudara bisa mengenal presiden misalnya dengan membaca kisah hidupnya. Oh, saya mengetahui siapa presiden, lahir di mana dan bagaimana hobinya dan macam-macam lah. Tapi Anda tidak mengenal dia. Kapan kita bisa mengenal dia? Kalau kita bertemu, kita bergaul, kita berkomunikasi. Dan bukan hanya sekali ketemu kemudian kita ngomong berkenal. Ya, ketemu. Saya mengenal presiden tuh fotonya saya salaman waktu meresmikan rumah saya, meresmikan pabrik saya, meresmikan pabrik teman saya itu saya fotonya salaman di foto, ditempel di dinding. Saya kenal presiden. Belum. Kalau hanya sekali salaman belum tentu kenal presiden, saudara. Saudara hanya kenal presiden kalau saudara ketemu, rutin ketemu terus-menerus. Dan lebih kenal lagi kalau saudara mengalami susah senang bersama-sama dengan dia, maka saudara semakin mengenal. Nah, saudara-saudaraku, untuk mengetahui Yesus, kita bisa membaca firman Allah, kita mengetahui. Di mana dia lahir, kemana dia mengungsi, cobaan apa yang dia alami, kapan dia wafat, apa saja yang dilakukan, saudara bisa ketahui dengan membaca firman Tuhan. Tetapi untuk mengenal saudara, Anda perlu Roh Kudus. Jadi, apa yang harus kita perlukan untuk mengenal dia dengan benar, yaitu tentu firman Allah itu sendiri. Karena dari sinilah kita bisa mengetahui siapa Yesus. Siapa Tuhan, bagaimana kasihnya, bagaimana kesabarannya. Apa yang dia bisa lakukan, apa yang dia janjikan. Bagaimana dia terlibat dalam hidup kita masing-masing. Tetapi tidak cukup hanya membaca saja, tetapi Anda perlu Roh Kudus. Yang membuat Anda bisa mengenal dia. Membuka pikiran kita, mengizinkan dia berbicara, melibatkan dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab itu Yohanes pasal 16 ayat 13 mengatakan bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita, memimpin kita dalam kebenaran. Jadi bacalah Alkitab, bukan hanya seperti Anda membaca satu textbook atau membaca koran atau membaca komik, tapi minta Roh Kudus berbicara kepada saudara ketika Anda membaca firman Allah. Tentu saja saudara, dengan demikian saudara akan menimba kekayaan rohani. Iman saudara akan bertumbuh. Jangan membaca Alkitab kesusu, keburu-buru. Jangan. Tapi izinkan dia bicara. Tuhan, apa yang kau maksudkan? Kalau Anda tidak tahu apa yang Tuhan maksudkan, mintalah Roh Kudus menerjemahkan itu dalam hidup saudara. Saudara mengalami situasi-situasi tertentu dalam studi, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara. Saudara tentu perlu mendengar nasihat, pendapat dari Tuhan. Roh hikmat itu adalah kita bisa melihat sebuah peristiwa dari kacamatanya Tuhan. Bagaimana saudara bisa melihat kesulitan pekerjaan saudara dari kacamatanya Tuhan? Bagaimana saudara bisa melihat pergumulan rumah tangga saudara, pendidikan anak-anak saudara, atau kesehatan orang tua saudara dari kacamatanya Tuhan?
Dan untuk itulah Roh Kudus diberikan supaya ketika Anda membaca firman Tuhan, dia bisa berbicara melalui kebenaran itu. Dia akan menaruh suatu impresi dalam hati saudara. Satu perkataan yang kemudian muncul dalam hati nurani saudara. Yang begitu kuat dalam pikiran saudara. Yang selalu mendengung dalam pikiran saudara. Kemungkinan besar itu adalah suara yang Tuhan ingin katakan kepada saudara. Roh hikmat dan roh wahyu. Jadi apa yang kita perlukan saudara-saudaraku adalah meminta. Supaya Tuhan memberikan hikmat dan wahyu, pengertian dalam Anda membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kalau saya minta hikmat dan wahyu saja tanpa saya membaca firman Tuhan? Saya maunya Tuhan bicara kepada saya melalui mimpi. Supaya Tuhan kasih hikmat kepada saya melalui mimpi. Bukan begitu caranya, saudaraku. Tuhan sudah memberikan Alkitab. Disinilah kebenaran itu dinyatakan. Firman Allah sudah diberikan kepada kita. Yang kita perlukan sekarang adalah menyediakan hati, waktu, perhatian kita untuk merenungkannya. Dan bagian Tuhan adalah berbicara kepada kita melalui Roh Kudus-Nya dalam hati saudara dan hati saya. Untuk itu saudara-saudaraku, Anda perlu waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk ketemu dengan Tuhan setiap hari. Perlu waktu. Sebelum Anda pergi kerja, pergi sekolah, sediakan waktu. Latihlah barang 5 menit, 10 menit, seperempat jam, setengah jam, tingkatkan. Saudara tidak akan rugi. Atau sebelum Anda tidur, sediakan waktu. Anda tidak akan pernah rugi. Saya jamin Anda tidak akan pernah rugi melakukan hal ini. Saudara akan melihat kekayaan yang luar biasa, kekayaan rohani. Yang akan kelak menolong saudara menghadapi kenyataan nyata. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi Anda. Saudara, kita tidak selalu ketemu dengan orang yang baik. Selalu ada orang-orang yang mau menipu kita, mau mengambil keuntungan dari kita. Selalu ada. Dan kita tidak bisa tahu tanpa Tuhan berbicara kepada kita. Saya yakin ketika Anda bergaul erat dengan Tuhan, Dia kalau Anda mau ditipu orang atau Anda mau dicelakai orang, biasanya Dia kasih warning kepada kita. Atau saudara ingin mengalami sesuatu yang gak enak, Dia kasih warning. Itu pengalaman saya. Tapi seringkali Tuhan kasih warning kepada kita, lakukan ini. Dan kita menganggap itu adalah hal yang sepele. Hal yang sepele dan kita skip saja, gak usah dilakukan. Dan kemudian kita melihat satu peristiwa yang tidak kita inginkan terjadi, baru kita ingat. Bukankah tadi Tuhan sudah mengingatkan saya ya, sebetulnya kalau saya lakukan saya bisa menghindari hal yang seperti ini. Tapi saya menganggap itu adalah hal yang sepele sajalah. Bahkan sepertinya tidak ada relasi sebab akibat. Jadi saya abaikan. Dan jadi saya menerima atau mengalami sesuatu yang sebetulnya saya bisa hindari. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mengalami pengalaman yang seperti itu, tapi saya mengalaminya. Seringkali Dia bicara pada kita untuk hal-hal yang sepele, saudara. Sehingga kita tidak menganggap itu sesuatu yang signifikan untuk kita lakukan. Itu yang jadi masalah. Hal-hal yang sepele. Dan kita menganggap tidak signifikan sehingga kita abaikan. Dan ketika kita mengabaikan, kita kehilangan berkat. Kita kehilangan sesuatu yang indah. Ketaatan itu penting, saudara. Ketika Anda membaca firman Tuhan dan Roh Kudus bicara kepada saudara tentang sesuatu, jangan berbantah, jangan bertanya, lakukan. Dan saudara akan melihat sesuatu yang indah terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan mengenal Dia dengan benar. Mengenal bukan berdasarkan apa yang Anda baca, tetapi mengenal berdasarkan pengalaman saudara hidup bersama dengan Tuhan.
Jadi ini penting saudaraku, kita penting untuk membaca firman Allah karena firman Allah mendidik kita dalam kebenaran, memberitahu kepada kita kebenaran yang sesungguhnya. Dan Roh Kudus mengungkapkan apa yang harus kita lakukan berdasarkan kebenaran yang Tuhan nyatakan melalui Alkitab itu. Ini dua hal yang penting. Kalau Anda membaca firman Allah tanpa Roh Kudus, Anda bisa tidak mengalami kemajuan, hanya tahu secara teori tapi kurang dari pengalaman. Tetapi kalau Anda mengabaikan firman Allah dan mengandalkan dalam tanda petik Roh Kudus, Anda bisa mudah tersesat. Dua hal ini menjadi penting buat kita, yaitu merenungkan, mengerti secara baik firman Allah. Dan mengizinkan Roh Kudus menerjemahkan itu dengan bagaimana kita menerapkan roh hikmat dan roh wahyu. Mulailah belajar. Saudara akan melihat satu perbedaan yang terjadi dalam hidup saudara. Pasti. Yang kedua, mengerti janji-janjinya. Ketika Anda membaca firman Tuhan, di situ ada janji-janji Tuhan. Ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Sebab itulah pokok doa yang kedua dari Rasul Paulus adalah, dan ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Roh hikmat, roh wahyu tadi yang didoakan, supaya menjadikan mata hati kita terang. Tentu hati kita ini tidak punya mata, tetapi adalah metafora, yaitu kehidupan batin kita. Itu terinspirasi, terbuka, terang, bisa melihat. Apa yang Tuhan ingin perlihatkan kepada saudara adalah panggilannya. Kemudian pengharapan atau janjinya buat kita. Dan kemudian adalah kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah ini yang seringkali kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti mengapa Tuhan memanggil saya menjadi anaknya. Dan apa panggilan khusus dalam hidup saya. Kita tidak mengerti pengharapan atau janji apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan kita juga tidak mengerti kemuliaan yang Tuhan sediakan kepada kita. Sehingga ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak secara fisik, iman kita goyah. Kita menjadi bimbang, kita menjadi ragu-ragu kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu janji apa yang Tuhan sediakan melalui kesulitan itu. Kita tidak tahu betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan sediakan melalui penderitaan atau melalui pengorbanan yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Sehingga kita enggan, saudara-saudari yang saya kasih. Sebab itu Rasul Paulus berdoa supaya dia membuat mata hati jemaat itu menjadi terang. Melihat panggilan Tuhan terhadap mereka. Pengharapan atau janji Tuhan yang dia berikan kepada mereka. Dan kekayaan akan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Saudara-saudari yang saya kasih, kalau Anda tahu panggilan Tuhan. Mengapa Tuhan memanggil kita menjadi anak-anaknya. Menebus kita dengan darahnya. Membenarkan dan menguduskan hidup kita. Itu adalah panggilan Tuhan secara umum buat kita. Supaya kita hidup menjadi saksinya. Supaya kita hidup menyenangkan hatinya. Supaya kita hidup memuliakan dia, menyembah dia. Itu adalah panggilan kita secara umum. Dia membayar untuk itu. Dengan mengorbankan hidupnya di atas kayu salib. Supaya dia mengampuni dosa kita. Mengapa Tuhan mengampuni dosa kita? Pertanyaan, kalau ada orang tanya kepada, mengapa Yesus mengampuni dosa kita? Karena dia mengasihi kita, bukan. Dia menebus kita karena Yesus mati di atas kayu salib. Dan Yesus mati di atas kayu salib karena Tuhan mengasihi kita. Sehingga Yesus mati di atas kayu salib. Dan berdasarkan kematian Yesus di atas kayu salib itulah kita diampuni dosa kita. Jadi sekalipun Tuhan mengasihi manusia,
Kalau yang bersangkutan tidak menerima karya salib Yesus, tidak ada pengampunan. Yesus mengampuni manusia karena ada putra Yesus, putra Allah yang mencurahkan darahnya untuk menebus dosa manusia sebagai korban yang tidak bercacat celah. Berdasarkan pengorbanan Yesus itulah dosa manusia diampuni. Dan kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Karena dia mengasihi manusia. Jadi itu rangkaiannya, saudara. Kita harus tahu. Tuhan mengampuni saya karena Tuhan mengasihi saya, bukan? Tuhan mengampuni saya karena saya percaya kepada Yesus. Dan Yesus sudah mati untuk menebus dosa saya. Mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Karena dia mengasihi manusia. Itu betul. Mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Karena Tuhan mengasihi manusia supaya manusia mendapatkan jalan untuk diampuni dosanya. Dan itulah panggilan kita. Betapa kayanya janji Tuhan atas hidup kita. Saudara, ketika Anda membaca Alkitab, saudara akan menemukan banyak janji Tuhan. Saudara akan menemukan betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita jelas tentang hal ini, saudara, iman saudara tidak goyah. Saudara boleh menderita. Saudara boleh mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup saudara. Tapi kalau Anda tahu janji Tuhan atau pengharapan atau kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita, kita tidak akan goyah, kita tidak akan undur. Kita akan terus maju. Karena kita tahu pengorbanan penderitaan yang kita alami untuk memenuhi panggilannya tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukankah minggu lalu kita merenungkan hal itu? Kalau kita membaca dalam Roma pasal yang ke-8, kalau tidak salah ayat 18 itu berbunyi demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan, apapun jenis penderitaan yang kita alami, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita memenuhi panggilan Tuhan itu, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan sediakan kepada kita. Jadi saudara-saudari yang saya kasih, firman Allah ini mengatakan begini, saudaraku. Pengorbanan, penderitaan, kesengsaraan, pikul salib sangkal diri yang kita harus lakukan karena kita mengiring Yesus. Tersedia bagi kita kemuliaan yang lebih besar dari pengorbanan itu. Seperti minggu lalu saya katakan bahwa seperti seorang ibu yang ketika mau melahirkan, proses melahirkan seorang putra atau putrinya. Tentu ada rasa sakit ketika dia melahirkan putra atau putrinya itu. Tapi katanya ketika putra atau putri tersebut lahir, rasa sakit yang dialami dalam proses melahirkan itu sepertinya sudah hilang. Karena melihat putra atau putri itu terlahir. Ya tentu saja saya hanya menceritakan ini berdasarkan pengalaman para ibu karena saya tidak pernah melahirkan. Tapi kalau itu benar, maka seperti inilah. Ketika Anda melihat kemuliaan yang Tuhan sediakan nanti, saudara akan melihat bahwa penderitaan, pengorbanan kita dalam mengiring Tuhan itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Kita bangun lebih pagi misalnya, untuk berdoa atau untuk beribadah. Kita men-skip kegiatan yang kita senangi untuk kita bisa beribadah atau bisa melayani Tuhan. Mungkin itu menyusahkan kita. Tetapi kalau Anda bisa melihat kemuliaan atau pengharapan yang Tuhan sediakan di balik semua pengorbanan itu, saudara akan tetap teguh, kuat, setia, dan tetap maju. Itu yang Rasul Paulus doakan. Supaya gereja di Efesus mengerti pengharapan apa yang Tuhan sediakan dalam panggilan mereka. Betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan sediakan kepada mereka. Rasul Paulus berdoa supaya mereka ngerti itu. Sehingga mereka tidak mudah mundur, tidak mudah lemah. Tidak mudah untuk menjadi stagnan. Gak mau maju. Ada banyak orang ketika mengikut Tuhan menuntut pengorbanan dia undur, saudara. Karena dia tidak tahu janji atau pengharapan yang Tuhan sediakan di balik pengorbanan itu.
Kemuliaan yang dia berikan kepada kita di balik pengorbanan itu. Hanya sedikit berkorban saja sudah mundur. Begitu menyedihkan sekali. Iman mereka tidak begitu kuat. Sebab itu Rasul Paulus berdoa supaya dia membuat mata hatimu terang. Sehingga kamu bisa melihat pengharapan, kekayaan, kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kamu. Dalam kamu memenuhi panggilannya. Rasul Paulus tahu dalam memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita ini tidak mudah. Ada begitu banyak pengorbanan yang harus kita berikan. Tetapi kalau kita bisa melihat betapa kayanya kemuliaan dan pengharapan yang Tuhan berikan atau janji yang Tuhan berikan di masa depan itu, kita tidak akan mundur. Ketiga, mengalami kuasanya. Ayat 19. Yang pertama dia ingin supaya jemaat itu mengenal dia dengan benar. Mengerti pengharapan yang Tuhan sediakan atau kekayaan kemuliaan yang dia sediakan. Ayat 19 dia mengatakan begini. Dari Efesus pasal yang pertama. Ayat 19. Maaf. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Supaya jemaat itu ngerti kuasanya Tuhan, hebatnya kuasa Allah itu. Supaya kita bisa mengerti betapa hebatnya kuasa Allah itu. Kuasa Allah itu dinyatakan dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kalau kita melihat penderitaan salib Yesus itu, kita melihat kasih yang tidak terbatas. Dan ketika kita melihat kebangkitan Yesus, kita melihat kuasa Allah yang tidak terbatas. Di salib Yesus itu kita melihat kasih Allah yang tidak terbatas. Sehingga dia mengutus Yesus Kristus putranya itu. Firman yang menjadi daging itu. Untuk mengenapi tuntutan hukuman dosa. Mati, menderita di atas kayu salib. Supaya melalui iman kepada Yesus manusia diselamatkan. Dosanya diampuni. Kasih yang tidak terbatas. Dan Yesus itu yang disalibkan dan mati itu bangkit pada hari yang ketiga. Kuasa yang tidak terbatas. Di dunia ini banyak kuasa. Banyak kekuatan. Tetapi tidak ada kuasa yang bisa membangkitkan orang dari kematian dan hidup selama-lamanya. Kuasa di dunia ini menghancurkan. Bom menghancurkan, meluluh lantakkan kota bisa. Tapi tidak ada kuasa yang membangkitkan. Dia lebih hebat dari kuasa senjata apapun juga. Dan kuasa itu bekerja dalam hidup Anda, hidup saya. Kalau Anda mengerti bahwa di semua kondisi dalam hidup kita ini ada kuasa Allah yang bekerja. Saudara, Anda kalau kita sungguh-sungguh bertumbuh dalam Tuhan, saudara boleh mengalami masalah apapun juga. Tapi ada kuasa Allah yang tidak terbatas. Yang bekerja juga untuk kebaikan Anda melalui masalah itu. Bagaimana kita mengalami kuasa itu adalah kalau kita percaya, kalau kita beriman, kalau kita taat, dan kalau kita berserah kepada Tuhan. Apa yang menghalangi kuasa Allah bekerja dalam hidup saya? Bukan Allah tidak mampu menolong saya atau merubah saya. Kuasa inilah yang merubah sifat manusia. Kuasa inilah yang merubah orang yang kecanduan menjadi terbebas dari kecanduan. Orang yang merampok menjadi orang yang menjadi pemurah. Ini kuasa inilah yang Tuhan ingin nyatakan. Merubah hidup saudara, merubah hidup saya. Dan kuasa ini hanya bisa bekerja kalau kita percaya, kalau kita taat, dan kalau kita berserah kepada Tuhan. Rasul Paulus berdoa supaya kamu mengerti betapa hebat kuasa yang bekerja dalam diri kamu. Saudara, apapun yang ada masalah saudara dan saya hadapi hari ini, Rasul Paulus berdoa supaya kita semua tahu betapa hebat kuasa Allah itu. Sehingga kita tidak putus asa. Kita tidak menyerah dengan tantangan, kesulitan, perkara-perkara mustahil yang saudara hadapi dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga saudara.
Kesulitan-kesulitan yang tiada henti, yang senantiasa datang silih berganti. Tetapi ada kuasa Allah yang hebat, yang menyertai kita. Apakah ini akan terjadi? Tentu akan terjadi. Kenapa demikian? Karena kalau Anda membaca ayat 20-23, Yesus yang bekerja itu di surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya ini bukan secara fisik, ini Allah Bapa atau sebelah kanannya Yesus duduk. Bukan begitu. Ini satu metafora bahwa Yesus itu pemegang otoritas di langit dan di bumi. Itulah yang dikatakan ketika dia berkata kepada murid-murid, pergi beritakan Injil. Karena segala kuasa di langit dan di bumi ada di tanganku. Jadi dia ini bekerja. Tanpa Anda ketahui dia bekerja. Mengatur semua kehidupan saudara, kehidupan saya. Dia memegang otoritas. Dia mengizinkan apa yang boleh terjadi dalam hidup saya, dalam hidup Anda, dan mana yang tidak boleh terjadi dalam hidup Anda, di hidup saya. Jadi kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup saudara, dia tidak lepas tangan, dia tidak kecolongan. Dia tidak bisa, bukan karena dia tidak bisa melindungi kita, tapi dia punya rencana melalui semua peristiwa itu. Kalau Anda beriman, percaya, berserah, saudara akan mengalami betapa hebat kuasanya yang bekerja dalam hidup kita itu. Melalui kesulitan itulah dia akan menunjukkan kesetiaannya, kemurahannya, kuasanya yang tidak terbatas itu bagi kita semuanya. Kasihnya yang tidak terbatas itu bagi kita semuanya. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa kalau kita tidak pernah mengalami tantangan dalam hidup kita? Saudara-saudaraku, dia pemegang otoritas. Jauh lebih tinggi dari semua pemerintah dan kekuasaan. Setan pun tidak bisa menghambat ketika dia bekerja. Setan pun tidak bisa. Penguasa dunia pun tidak bisa. Itu posisi Yesus di surga. Dan posisi Yesus di bumi adalah, dia adalah kepala dari gerejanya. Kepala berarti dia memerintah, dia memelihara dan melindungi gerejanya. Siapa gereja? Bukan bangunan, bukan gedung, tapi kita orang percaya. Jadi Yesus itu di surga pemegang otoritas atas alam semesta. Dan di bumi ini dia adalah kepala kita. Dia memelihara kita. Dia memerintah di tengah-tengah kita. Dia melindungi kita semuanya. Jadi ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini doa Rasul Paulus dan saya harapkan doa ini juga menjadi bagian dari hidup kita. Jangan berhenti mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan tiada pernah berhenti. Ini proses seumur hidup. Karena Tuhan itu begitu besar. Dan Anda saya perlu mengenal dan mengenal dan mengenal dan mengenal lebih lanjut. Semakin Anda mengenal Tuhan, semakin Anda bertumbuh dan semakin Anda bertumbuh, semakin Anda perkasa menghadapi kesulitan dunia dan semakin Anda mengalami kuasanya yang tiada tara itu. Saudara-saudari yang saya kasih, hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Taruhlah dalam hati saudara dan hati saya. Doa yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Tuhan, beri aku roh hikmat dan roh wahyu supaya aku bisa mengenal Engkau dengan yang benar. Buka mata hatiku supaya aku mengerti panggilanku, janjimu, kemuliaan yang Kau sediakan bagi hidupku. Tuhan, biar aku mengalami kuasa-Mu yang dahsyat itu dalam hidupku. Biar ini menjadi doa kita semuanya, saudara-saudara sekalian. Dan ketika Tuhan menjawab doa kita, saya yakin iman kita akan bertumbuh. Saudara akan mengalami begitu banyak kuasa Allah bekerja dalam diri saudara, mengubah saudara, mengubah saya. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam diri anak-anak, dalam diri orang tua kita. Dalam segala aspek kita bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dikerjakan manusia. Tuhan kerjakan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi hari. Menjadi doa kami bersama-sama pada pagi hari ini. Berikan kepada kami roh hikmat, roh wahyu. Roh Kudus penuhi, terangi mata hati kami. Supaya kami bisa mengenal Engkau dengan lebih benar, lebih lagi dan lebih lagi. Mengenal Engkau dengan benar, Tuhan. Supaya mata hati kami terang, sehingga kami boleh melihat
setiap peristiwa, setiap keadaan yang kami alami, ada tangan Tuhan yang memberikan janji, pengharapan, dan kuasa yang bekerja dalam diri kami. Kami percaya kasih-Mu yang besar itu sudah Kau buktikan dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Dan kuasa-Mu yang besar sudah Kau buktikan ketika Kau naik, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Oleh sebab itu, pagi ini Tuhan, apapun yang kami alami Tuhan, jadikan ini sarana untuk kami mengalami kuasa Allah yang besar. Persoalan dalam keluarga kami, persoalan dalam pekerjaan kami, persoalan dalam pelayanan kami, persoalan dalam apapun yang kami alami. Buat mata hati kami terang, sehingga kami tidak putus asa, tidak menyerah. Tapi kami percaya dan kami izinkan kami melihat kuasa Allah yang dahsyat itu. Kuasa Allah yang besar itu membangkitkan kami semuanya. Izinkan anak-anakmu mengalami kedahsyatan kuasa yang mengubah itu. Kedahsyatan kuasa yang menghasilkan mujizat. Perkara-perkara besar dalam hidup kami. Kami berdoa untuk semua perkara yang mustahil yang sedang dihadapi. Dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Hari ini Tuhan kami mohon kemurahan Allah. Kuasa Allah yang besar itu dinyatakan. Supaya kami belajar percaya. Melihat tangan Allah yang ajaib sedang bekerja dalam hidup kami. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Dia persiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau pandang bentuk dan rupaku. Nyanyikan dengan pengertian. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak biarkan ku berjalan sendirian. Sabang namamu yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Saudara, mari kita persiapkan perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Mari kita ambil roti dan air anggur. Dia Bapa yang baik, yang telah menyerahkan putranya Yesus mati di atas kayu salib untuk menunjukkan kasih-Nya yang tiada batas itu buat kita. Dia Bapa yang baik dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati untuk menunjukkan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Kuasa yang sama, saudara-saudari yang saya kasih, bekerja dalam hidup kita semuanya. Tuhan, kuduskan kami pada pagi hari ini. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Ajari kami untuk mengenal Engkau dengan benar. Buka mata hati kami untuk melihat pengharapan dan kekayaan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami anak-anak-Mu.
Biar mata kami melihat lebih dari semua peristiwa yang sedang kami hadapi. Dan kami memohon supaya kuasa Allah yang dahsyat itu bekerja dalam diri anak-anak-Mu semuanya. Merubah kami, memberkati kami, menopang kami dan menolong kami. Kuduskan setiap kami, layakkan kami makan dan minum tubuh dan darah. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, saudara-saudari yang saya kasihi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau buktikan dengan rela mati di atas kayu salib menderita bagi kami, untuk kami boleh diampuni dosa kami. Terima kasih untuk karya kasih-Mu ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami memohon supaya kasih yang sama tinggal dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Saudara, mari kita siapkan cawan yang berisi air anggur. Mari kita angkat. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih ya Tuhan untuk darah-Mu yang menyucikan kami, darah yang memeteraikan kami menjadi milik-Mu sendiri. Ini adalah umat kepunyaan-Mu Tuhan. Pelihara kami dengan kasih setia-Mu. Pelihara kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Biar kami boleh melihat kesetiaan kasih Tuhan yang besar dan kuasa Tuhan yang besar di dalam keseharian kami, dalam setiap pergumulan kami boleh mengalami kesetiaan kasih dan kebesaran kuasa. Di dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, amin, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan
akan kebaikan-Mu mengatasi semua persoalan yang kami hadapi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu, baik dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam segala segi hidup ini. Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh merasakan kehadiran, penyertaan, penghiburan, nasihat-nasihat Tuhan dalam semua peristiwa yang sedang kami hadapi. Teguhkan kami, kuatkan dan hibur kami. Tunjukkan jalan-jalan-Mu bagi kami. Buat hati kami mengerti dan tunduk kepada kehendak-Mu. Hamba berdoa mohon supaya setiap anak-anak-Mu mengalami kedahsyatan kuasa Allah yang mengubahkan kami. Mengalami kedahsyatan kuasa Allah yang memberkati kami, mengangkat hidup kami, menyembuhkan kami, membangkitkan kami, mendorong kami menggenapi panggilan-Mu atas hidup kami. Kami mematahkan setiap kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang hendak merusak kehidupan mereka, merusak pekerjaan mereka, merusak keluarga mereka, merusak kehidupan rohani mereka. Kami menolak di dalam nama Yesus. Dan mohon anugerah rahmat Tuhan membawa hati kami, hidup kami semakin mengenal Tuhan, mengerti panggilan Tuhan, dan mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan. Kami naikkan syukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami percaya hari ini pula Engkau akan membangkitkan kami, membuka mata hati kami melihat karya Tuhan di tengah-tengah semua peristiwa kami. Kami berdoa Tuhan, penuhi dan sertai anak-anak-Mu dalam semua aktivitas yang akan mereka lakukan. Buatlah berhasil apa yang mereka kerjakan. Biar iman mereka bertumbuh melihat kuasa Allah dalam semua peristiwa. Kami percaya ada mujizat di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau sedang melakukan karya yang besar dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Berkati setiap kami dengan iman yang teguh, dengan hati yang berserah, dengan hati yang mengasihi Engkau, mengasihi orang-orang di sekitar kami, dan Engkau menolong kami dalam semua aktivitas kami. Kami tidak memberikan persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan, menyerahkannya kepada tangan Tuhan. Biarlah Engkau membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah, bahkan tidak ada tempat untuk menampungnya. Biarlah Engkau menghalau segala belalang pengerit, segala pengeluaran yang tidak diperlukan dihalau dari hidup kami. Biar ada produktivitas, ada berkat yang melimpah terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan kekuatan dan kedahsyatan Roh Kudus menyertai saudara hari lepas hari, waktu lepas waktu, persoalan demi persoalan. Saudara melihat kedahsyatan kasih dan kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara. Amin.